Oke teman bicara, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab delay panjang pada aplikasi Grab Driver. Banyak kita jumpai teman-teman di jalan yang bercerita keluh kesah tentang delay panjang yang terjadi pada aplikasi Grab Driver. Dan sampai saat ini pun belum ditemukan guys solusinya bagaimana. Saya akan berusaha menjelaskan bagaimana apa saja penyebabnya dan bagaimana solusinya. Dan ini versi saya ya guys ya. Jadi ini bukan kebenaran mutlak, jadi bisa diperdebatkan dan bisa jadi benar dan bisa jadi salah guys. Secara garis besar bisa kita pahami bahwa delay panjang yaitu disebabkan dua hal. Yang pertama yaitu karena orderan menyusut guys, orderannya berkurang. Saya termasuk driver yang percaya bahwa sistem Grab itu orderannya lebih dibagi rata daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Daripada aplikasi-aplikasi ojol yang lain. Grab itu lebih memilih untuk bagi rata guys. Itu menurut saya. Tetapi dengan syarat mendekati lokasi-lokasi yang ramai juga. Jadi ketika orderan mulai menurun jumlahnya, maka akan terjadinya delay. Kemudian yang kedua ini guys, yaitu terkait ada batasan pendapatan yang sudah ditetapkan server Grab. Banyak driver yang mempercayai bahwa batasan pendapatan itu memang benar-benar ada. Hal ini biasanya dialami oleh teman-teman driver yang full time, yang on beat-nya bahkan 24 jam di on beat tanpa off, tetapi tetap saja penghasilannya hanya sekitar 800 sampai 1 juta. Tidak bisa meningkat meskipun on beat-nya 24 jam. Jadi itu yang menjadi patokan kenapa ada argumen bahwa Grab itu mengatur batasan pendapatan driver. Lah adanya batasan pendapatan ini yang kemudian menjadi penyebab delay guys. Karena kita sudah dikira mencapai batas tertentu, maka kita dibikin delay guys. Artinya pendapatan kita dibatasi. Saya ambil contoh, misalnya kita hari Senin, hari Selasa orderannya kenceng, tapi kemudian Rabu, Kamis tiba-tiba anyep. Tanpa sebab apapun. Kemungkinan bisa karena batasan pendapatan tersebut. Karena ini batasannya berdasarkan nominal guys ya. Jadi bisa jadi kalian tetap gacor, tetap bisa orderannya stabil bahkan lebih kenceng, tetapi kemudian tarifnya yang minimalis, tarifnya yang tarif dasar terus. Kita dapatnya yang tarif dasar terus. Atau teman-teman pernah merasakan nih dapat argo panjang jauh-jauh. Kemudian di jam-jam tertentu kita dibikin delay, atau kemudian kita dikasih argo pendek. Jadi tidak terus-menerus dikasih panjang terus. Karena dengan seperti itulah kita dibatasi pendapatannya guys. Jadi agar tidak mencapai batas tertentu. Saya sendiri biasanya kalau delay terjadi, maka saya biasanya on off aplikasinya guys. Saya off kan, kemudian saya onin lagi. Kemudian saya pindah ke lokasi-lokasi yang ramai saya batasin selama 15 menit dan saya batasin 3 lokasi. Jika memang 3 lokasi itu tidak nyantol, maka kita harus tanya kepada teman-teman rekan-rekan driver apakah memang ini delaynya kita doang, yang sepi order itu kita doang, atau memang bener-bener semua merata. Kalau semua merata berarti emang lagi sepi di jam-jam tertentu guys. Tetapi jika ketika kita tanya kepada teman driver kok ternyata pada ramai orderannya dan ternyata cuma akun kita yang tidak ramai, ternyata akun kita yang tidak gacor, maka kita harus introspeksi diri, kita harus sadar diri, kira-kira masalahnya di mana. Coba kita cek kemarin-kemarin kita gacor nggak gitu. Atau mungkin tadi kita dapat long trip nggak kayak gitu. Kalau kemarin-kemarin kita gacor, ya bisa jadi sekarang bisa dikasih delay anyep gitu. Saya kasih contoh, saya kemarin dapat delay lumayan panjang nih,
yaitu sekitar 8 jam. Yaitu sekitar 3 jam. Saya sadar memang orderannya agak sepi sih. Oke, saya kasih contoh guys. Ini hari ini saya belum on bid. Saya rencananya mau on bid jam 10 nanti. Kemarin saya on bidnya jam 10 juga. Ini jam 11. Setelah jam 11 nganter saya delay, nggak nyantol. Meskipun saya sudah mencoba untuk mendekati restoran, tetapi tetap saja nggak nyantol. Padahal saldo juga udah cukup. Kemudian saya pulang, memilih pulang, istirahat. Saya sadar memang di jam-jam ini memang lagi sepi orderan. Tetapi mungkin bagi akun yang lebih bagus, akun yang setiap hari on bid, mungkin ini bakal tetap nyantol sih. Mungkin karena akun saya juga udah lama gak on bid gitu ya. Jadi ini saya memilih pulang, istirahat. Kemudian di jam 2:30 saya on bid lagi. Maksudnya saya tetap on, tetapi kemudian di jam 2:30 saya cari orderan lagi gitu. Kemudian nyantol. Dan saya juga sadar kemarin hari Sabtu dan Minggu ini bisa dibilang cukup lumayan ya guys. Karena melihat akun saya yang jarang on bid, menurut saya ini udah lumayan bagus sih gitu. Makanya kemudian di hari Seninnya ini berkurang. Karena Sabtu Minggunya digas lumayan banyak gitu kan. Ini on bidnya itu jam 9. Saya selesainya jam 10 lebih. Minggunya, kalau ini on bidnya jam 9, selesainya jam ini guys, lumayan cepat ya, jam 8. Jam 8 sudah saya off. Kemudian yang ini hari Sabtu ya, Sabtu saya on bidnya jam 9 juga, nyantol jam 10.37. Kemudian selesai jam 8, jam 9 lah ya, jam 9. Ini paling selesai ngonter orderan jam 9:30. Orderan GoFood, GrabFood guys, biasa. Ya udah, seperti itu aja dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe guys.